Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita kelompok 8. Saya Rinda dan Nabila. Perwakilan dari kelompok 8 ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Nah, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Kita berdua bawa kabar baik buat kalian yang nungguin video tentang kepemimpinan. Ngomong-ngomong soal kepemimpinan, lu tahu nggak sih, Din, apa itu kepemimpinan? Tahu dong, kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan praktis yang mencakup kemampuan seorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim maupun sebuah organisasi. Kalau soal pengertian, kalian pasti udah pada ngerti dong. Nah, kalau fungsi kepemimpinan, kalian tahu nggak sih? Nah, gimana nih? Kalian pada tahu nggak? Ya, bener banget. Jadi, kepemimpinan itu berfungsi untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menjalankan tugas yang udah direncanain agar tujuan dan sasaran organisasi itu tercapai. Oh iya, benar ya. Kalau begitu, dalam sebuah organisasi akan didapatkan suara mufakat ya. Terus kalau gitu, implementasinya gimana ya, Bil? Nah, banyak banget tuh, Din. Contohnya, tegas dalam mengambil keputusan, meminimalisir kesalahan, dan mampu membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Jadi, buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut, mending simak video yang satu. Gue heran, kenapa berubah-berubah ya? Apanya yang berubah? Kayak Power Ranger aja? Itu loh keputusan ketua. Milih konsep buat debat aja udah jauh dari kayak konsisten. Gue cuma suruh ketik hapus, nggak ada keputusan yang jelas. Bentar, jangan nyalain ketua dulu. Emang sebelumnya dia nggak ngasih pengarahan? Lah, arahannya cuma ngasih komentar doang, nggak ada ide atau pendapat. Nah, terus gue harus gimana? Emang kronologinya gimana? Woi mas, gimana kemarin konsepnya? Udah nemu belum? Ini gue udah buat beberapa konsep sih. Kira-kira menurut lu gimana nih? Mana coba lihat. Yang ini. Kalau yang pertama ini bagus, tapi bakal ngebosenin soalnya udah banyak yang kayak gini juga sih menurut gua. Oh, ya udah kalau yang kedua sama yang ketiga gimana nih menurut lu? Kalau yang kedua ini kurang menarik, yang mau ikut pasti sedikit. Kalau yang ketiga menarik sih, tapi terlalu berat konsepnya, bakal susah juga. Gak ada lagi? Gak ada sih, gue baru bikin ini. Ya udah, gue pengen nanti lu rombak lagi sebisa mungkin. Gimana caranya? Gue tunggu kabar 3 hari. Gue yakin lu bisa. Sorry, abis ini gue ada janji, soalnya gue tinggal ya. Slow. Kejadian lo sama kayak kejadian gue kemarin.
apa nih? Gue udah buat desain posternya, tapi belum selesai sih, masih ada kekurangan segala macam. Itu gimana? Apa nih desain polos begini? Masih banyak bagian yang kosong. Tambahin. Terus ini juga tulisannya kecil begini, tulisannya nggak kebaca. Gak ada yang lebih bagus. Ini tuh gue udah usaha segini maksimal, lu gak ada sama sekali. Bukan yang nggak ngargain, tapi kan ini harus maksimal biar nanti acara kita juga bagus dilihat sama orang. Udah nanti gue coba lagi. Ih, iya sama-sama. Kemarin gue juga digituin kayak kalian. Zara, gimana itu Danus, aman kan? Iya, gue kemarin udah survei sama teman-teman ada staff itu. Lah emang merchandise dan lain-lain gak jadi? Gue juga pikir gitu awalnya, tapi lo tahu kan kalau modal kita dikit. Lah kenapa nggak ditagih lagi uangnya? Emang susah? Terus kita udah gede banget tarik uang per orangnya. Masa mau minta lagi? Yaudah deh, terserah lu gimana caranya. Tapi kalau menurut gua, kalau ngandelin uang dari snack aja, itu nggak bakal cukup. Ya, tapi kan yaudah deh, nanti gue konsul lagi sama bendahara. Yaudah, gua tunggu ya. Oke. Kalau gitu, kalian harus cari alternatif lain tapi dengan pertimbangan yang lebih jelas. Itu dia masalahnya. Ketua tuh maunya keputusan yang udah jadi dari kita. Kok bisa? Bukannya mengambil keputusan udah jadi tugasnya pemimpin ya? Alah, ketua kita sekarang tuh nggak berani ngambil resiko. Dia tuh mau terima pas beres aja. Resiko itu selalu ada dari setiap keputusan yang diambil. Nggak bisa dihindarin, tapi dapat dikelola, dan itu merupakan seni kepemimpinan. Kesadaran kayak gitu kan nggak setiap pemimpin memilikinya. Itu bukan hanya untuk pemimpin, tapi juga untuk yang dipimpin. Loh, kenapa yang dipimpin juga harus paham sama hal kayak gitu? Kepemimpinan itu bukan hanya bersikap sebagai pemimpin, tapi juga bersikap dan bertindak pada saat dipimpin. Maksudnya sebagai bawahan, gue juga harus memahami konsep kepemimpinan. Bukan hanya paham, tapi juga berani melaksanakannya. Mayoritas anggota dari sebuah organisasi atau institusi itu menghadapi kendala tersebut. Bukannya emang udah kultur ya kalau bawahan itu harus ikuti pemimpin? Menurut gue itu keliru. Sebenarnya Indonesia tuh punya kultur kepemimpinan yang sangat komprehensif. Apaan tuh? Kok gue belum pernah denger? Nah, ini yang tidak maksud. Paham tapi tidak berani melakukannya. Sehingga lupa. Padahal kan udah diajarkan sejak di sekolah dasar. Nih ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Negeri ini mengajarkan pada kita tentang kepemimpinan. Ingat Sosung Tulodo, Imadeo Mangunkaso, dan Tuturi Handayani. Gue memaknanya ketika kita saat berada di top manajemen, jadilah panutan dan teladan. Ketika kita berada di middle manajemen, jadilah pemberi semangat. Dan kita masih berada di level staff, jadilah pendorong. Ih, keren deh lu tahu semua. Ah benar juga loh. Kalau prinsip itu dilaksanain, pasti menciptakan harmoni yang luar biasa. Gue mau mulai dari diri sendiri deh. Iya, gue juga deh, gue pengen nerapin buat diri gue sendiri juga. Keberanian yang luar biasa, konsisten ya kalian. Sorry, gue telat. Udah langsung mulai aja rapatnya.
gue ngerasa ketua lebih ngarahin kita, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang cuma nyuruh-nyuruh terus cuma kasih komentar doang. Sama gue juga ngerasa gitu, gue ngerasa kayak ada jiwa kepemimpinan di ketua, nggak kayak biasanya. Bener, ada apa ya? Ada apa ya? Udah lama gak ngeliat lu pada. Iya, padahal kita satu kampus. Lu pada ngapain sih? Kelihatannya sibuk-sibuk banget. Biasa lagi main tugas sibuk banget. Kalau lu jangan nugas juga. Agak, gue lagi nyusun laporan acara. Ngomong-ngomong soal acara, gue juga jadi ketua lomba debat di prodi gue. Oh iya, gue tahu tuh. Itu kalau nggak salah acara debat tahunan gitu kan di jurusan lu. Iya bener, nah tahun ini gue ketuanya. Oh inget banget tuh gua, kan tahun kemarin kita juara ya cuy. Iya bener-bener. Iya, tapi dengerin dulu, gue bukan mau cerita itu. Oh ya udah, soalnya. Tahun ini gue ketua lomba debatnya. Gue udah nyuruh kadif-kadif semua bikin konsep segala macam. Tapi itu gak ada yang bagus, gak sesuai ekspektasi gue. Emang lu gak marahin mereka? Udah gue suruh, nih lu bikin ini lu bikin itu. Emang lu suruh-suruh gitu, mereka paham gimana-gimananya? Urusan bangganya kan, ya itu urusan mereka lah, kan gue ketua. Ya kalau gitu, acara lu berantakan lah bro. Ya emang sih, gue juga ngerasa acara tahun ini gak bakal selancar tahun-tahun sebelumnya. Karena tuh bawaan gue gak ada yang profesional. Coba profesional, mungkin acaranya bisa lancar lebih wah daripada tahun-tahun sebelumnya sih menurut gue. Bentar deh, kayak lu gak paham deh apa yang dimaksud sama Akbar. Emang apa? Gini Alif, lu itu ketua, seorang pemimpin, bukan bos. Kalau cara lu memimpin kayak gitu, itu namanya lu bos mereka, bukan pemimpin mereka. Nah bener banget kata Joen. Lu sebagai pemimpin tuh harus mengarahkan dan membimbing para anggota lu. Jangan kayak bos itu egois lah sama keputusan dia sendiri. Dan pemimpin itu gak akan nyalahin bawahan kalau bawahannya salah, tapi memperbaiki dan memberi solusi ke mereka. Kalau dipikir-pikir benar juga kata kalian ya. Cara gue berarti salah dong lagi. Makasih ya udah ngingetin gue. Santai, udah tugasnya temen saling mengingatkan. Oh iya, gue hari ini ada rapat acara gue. Udah telat lagi. Apa ya lu jadi ketua masa telat? Tahu, udah sana pergi, udah tungguin tuh pasti. Oh iya, gue cabut ya. Hai teman-teman, gimana? Udah pada lihat video tadi kan? Nah, dari video tadi, banyak pelajaran yang dapat kita ambil loh, terutama tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi. Sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang menjadi panutan dan teladan. Pemimpin juga harus bisa mengarahkan, membimbing, bekerja sama dengan bawahan agar tujuan bersama dapat tercapai. Sedangkan sebagai seorang yang dipimpin, hendaklah berperilaku sebagai pemberi semangat dan bertindak sebagai pendorong. Untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan tersebut dapat dilakukan dengan cara saling berbagi pengetahuan tentang kepemimpinan. Dengan begitu, kita tahu apa yang harus diperbaiki dalam diri kita, sehingga rasa kepemimpinan dalam diri kita lebih baik lagi. Ini Gadi ngasih Gadi. Biar gua cut nih anjir. Jangan lanjutin aja. Ah anjir. Satu. Kebetulan di sana. Satu. Gue nggak tahu Kaisar. Bocor. Woi, suaranya. Bocor. Kalau gitu, kalian harus nyari alternatif lain yang bentar guys. Kiprol. Gue temen kayak gini lagi. Jangan ganggu dulu. Kiprol. Kalau gitu, kalian harus Enggak. Tadi Ainun masih sama. Satu. Ini Kiprol loh. Oh, lanjut dulu. Iya, lanjut. Ya udah. Jangan ditutupin kayak di Untuk manajemen bisa pas Iya. memberi semangat. Ulangin di situ. Iya. Enggak mau, Bang. Gua lupa nih. Lanjut ya. Diem dalam. Yo.
Ayo meluncur. Nggak apa-apa. Mama tuh, pas tahun kemarin kita juga ada kan juga. Oh belum dulu ya? Gue udah ini itu ke dia mereka. Belum. Apaan sih gak jelas banget? Oh, udah ini. Udah gue suruh. Nih. Iya gue cabut ya. Udah makasih. Iya gue cabut ya. Telat. Udah sana pergi. Udah gue cabut ya. Gue cabut ya. Belum. Gue ngapain ya? Ya, lu ngapain kayak gitu?